Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Alia Mubita Karim dengan nomor NIM 1240105115021 dari kelas 1D Prodi Pendidikan IPS. Hari ini saya akan membahas tentang adab murid terhadap guru. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik tentang adab murid terhadap guru. Pada dasarnya, adab adalah upaya untuk membimbing, memandu, mengarahkan, membiasakan, dan mempraktikkan sopan santun kepada seseorang agar bertingkah laku yang baik dan juga disiplin. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan adab itu? Ya, jika diartikan, sebenarnya adab adalah istilah yang menekankan aksi kesopanan, kehalusan, keramahan, budi pekerti, dan kaitannya sangat amat erat dengan akhlak dan perilaku terpuji. Tapi, apakah hanya terbatas pada perilaku saja? Tentunya tidak. Ada juga yang mencakup perbuatan, ucapan, dan kepandaian atau ketepatan dalam mengurus segala sesuatu. Namun, pada dasarnya, adab lebih mengarah kepada sopan santun. Adab sopan santun ini ditunjukkan dan digunakan dalam pergaulan, termasuk diantaranya di lingkup pendidikan. Bersama dengan guru dan teman, tindakan sopan tersebut bisa mencakup penggunaan kata yang baik, pergaulan yang tepat, serta menunjukkan kesopanan terhadap apapun tanpa menyangkut agama alias berlaku untuk semuanya. Sebenarnya, terdapat pembahasan mengenai adab murid terhadap guru dalam perspektif hadis. Sesungguhnya, adab yang mulia adalah salah satu faktor penentu kebahagiaan dan keberhasilan seseorang. Begitu juga sebaliknya, kurang adab atau tidak beradab adalah tanda jelek dan jurang untuk kehancuran. Tidaklah kebaikan dunia dan akhirat kecuali dapat diraih dengan adab, dan tidaklah tercegang kebaikan dunia dan akhirat melainkan karena kurangnya adab. Al-Jauziyah ke-1408. Beberapa adab yang selayaknya dimiliki murid ketika menimba ilmu kepada guru itu seperti: pertama, hendaklah murid menghormati guru. Yang kedua, bersikap sopan di hadapan guru. Yang ketiga, selektif dalam bertanya dan tidak berbicara kecuali setelah mendapat izin dari guru. Yang keempat, mengikuti anjuran dan nasihat guru. Yang kelima, hendaknya murid memilih guru yang tidak hanya betul-betul menguasai bidangnya, tetapi juga mengamalkan ilmunya dan berpegang teguh kepada agamanya. Terdapat pembahasan 1 mengenai adab murid terhadap guru menurut para ulama. Yang pertama ada menurut Kyai Haji Hasyim Asy'ari. Yang pertama, mematuhi segala perintah guru. Yang kedua, memandang guru dengan pandangan yang mulia. Yang terakhir, dan yang ketiga, tidak merupakan jasa guru. Sedangkan menurut Imam Nawawi, pertama ada tawadu. Seorang murid harus selalu menjaga sikap rendah hati terhadap ilmu yang dipelajarinya dan terhadap guru yang mengajarkannya. Kenapa? Karena dengan menjaga sikap rendah hati itu dapat membuat seseorang menjadi mulia karena dia mendapatkan ilmu, dan bahkan juga telah menjaga sikap rendah hatinya sehingga orang-orang suka terhadap sikap dan ilmu yang dia miliki.
dan juga itu dapat bermanfaat bagi orang lain dan juga untuk dirinya. Yang kedua adalah memilih guru. Suatu ilmu hanya dapat dikuasai sepenuhnya oleh seseorang jika dia telah mencapai tingkat keahlian yang cukup, menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama, membuktikan pemahamannya, dan memiliki reputasi baik dalam menjaga dan mengamalkan ilmunya. Kenapa demikian? Karena dengan kita menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai agama, itu dapat membuat seseorang menjadi religius, serta membuktikan pemahamannya dan memiliki reputasi yang baik. Reputasi yang baik itu adalah nilai moralnya itu menjadi baik dalam mengamalkan ilmunya. Di sini dalam mengamalkan ilmunya itu berarti dalam mempelajari ilmu dan dalam mengamalkan ilmunya ketika melakukan kegiatan sehari-hari atau melakukan kegiatan sesuatu. Nah, saya juga akan menjelaskan 10 adab murid terhadap guru. Yang pertama, hormati guru sebagai sumber pengetahuan. Guru adalah orang yang memiliki tugas untuk berbagi ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan dapat digunakan sebagai bekal masa depan. Dengan menunjukkan adab baik, maka ilmu pun akan didapat dengan baik pula. Seperti yang dikatakan oleh Buya Yahya, bahwa siswa yang menunjukkan adab terhadap guru akan mendapatkan ilmu yang lebih terbaik. Yang kedua, sapa dengan hormat. Saling sapa dan mengucapkan salam adalah wujud dari adab sopan santun yang cukup sederhana. Sebagai murid, seseorang bisa bersalaman atau sekedar menegur sapa saja. Lakukanlah ini dengan sopan santun dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi. Jangan batasi siapa dan salam ini di sekolah saja. Seseorang juga bisa dilakukan ini di sekolah. Seperti misalnya kita menemukan seorang guru, kita harus senantiasa menyapanya atau minimal salim kepadanya dengan menjaga silaturahmi. Ini juga tidak hanya untuk dilakukan di sekolah saja, tapi di luar sekolah kita juga harus mempraktikannya serta mengamalkannya. Karena guru adalah seseorang yang sangat mulia terhadap kita. Yang ketiga, jangan melawan atau menyela. Nah, muliakanlah guru dengan mendengar pendapatnya terlebih dahulu. Jangan langsung menyangkal, melawan, atau menyelanya. Lebih baik meminta izin terlebih dahulu untuk berbicara, yang mana menunjukkan sifat hormat pada pembicara dan adab terhadap guru. Yang keempat, jangan mengkritik di depan orang lain. Meski guru adalah sumber ilmu dan seorang pengajar, mereka juga bisa salah. Lantas, apakah berarti kamu juga boleh mengkritik? Bukan begitu. Mengkritik juga ada aturannya. Sampaikan dengan tegas, sopan, dan lakukan dengan tujuan memperbaiki. Hindari juga mengkritik di depan umum, karena sama saja menyebar aib dan bisa merusak nama atau citra si gurunya. Yang kelima, ajukan pertanyaan dengan hormat. Punya pertanyaan, silahkan untuk bertanya, tapi ikuti aturan dan lakukan dengan sopan. Lemparkan pertanyaan yang sesuai tanpa ada tujuan merendahkan. Ingat juga untuk bertanya dengan batasan. Batasan apa? Yaitu seseorang harus tahu apakah pertanyaan tersebut akan membuat sakit hati sang guru, normal, atau terlalu pribadi bagi sang guru. 6. Jangan terlambat. Selain dari interaksi dengan guru, adab kepada guru juga bisa ditunjukkan dari hal yang positif, seperti tidak terlambat sekolah, yang mana menjadi cerminan kalau kamu taat pada aturan. Kita juga tidak boleh terlambat. Karena itu,
yang akan menentukan kita taat pada aturan atau tidak. Baik, mungkin itu saja tentang topik mengenai adab murid terhadap guru. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin kalau ada salah, mungkin saya minta maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Terima kasih.